Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah zuhur Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan amanah hidup kepada kita. Alhamdulillah kita masih bernafas. Dengan nikmat ini kita bisa menikmati beribu-ribu nikmat lain dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, dan nikmat Islam yang menjadi bagian nikmat paling besar dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha asyara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Para mufassir menjelaskan solawatnya Allah itu berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita butuh rahmat Allah. Tanpa rahmat kita tidak bisa hidup. Oleh karena itu, mari kita jadikan lisan kita ini lisan yang terbiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan sekali ayat-ayat Allah, ayat yang meminta kita untuk menjadi pribadi yang bahagia. Salah satunya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa agar kita menjadi hamba yang bahagia. Apa doanya? Doa yang kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ajarkan kepada kita agar kita senantiasa meminta setidaknya 5 kali dalam sehari semalam, meminta 3 hal. Yang pertama adalah fid dunya hasanah, kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamat dari api neraka. Ada 3 hal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Berbahagia dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan juga yang kedua berbahagia di akhirat, dan yang ketiga selamat dari api neraka.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini ada yang namanya al-baiti jannati, rumahku, surgaku. Itu adalah surga kecil kita di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia, baik dalam beribadah. Kita menjadi orang yang bahagia dalam beribadah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sholat dengan khusyuk, dengan tumanina, membaca Quran begitu khusyuk, menikmati, meresapi, menjiwai. Itu salah satu tanda dari orang yang bahagia dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak menjadi satu keterpaksaan, tapi satu kebutuhan dan kenikmatan. Karena seseorang itu beramal akan melewati 3 proses. Proses yang pertama adalah kewajiban. Sesuatu yang masih disebut sebagai kewajiban ada unsur keterpaksaan. Level yang lebih tinggi adalah kebutuhan. Seperti halnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur. Kalau kita tidak beribadah, kita merasakan ada sesuatu yang kurang, yang hilang dari diri kita. Dan yang paling tinggi adalah kenikmatan. Ketika ibadah itu kita kerjakan, kita mendapatkan nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat yang khusyuk, tumanina, jiwa kita menjadi lebih tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati menjadi lebih tentram, pikiran menjadi lebih tenang, bisa berpikir lebih terstruktur, terarah, membuat kita menjadi pribadi yang makin berkarisma. Nah itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki pribadi yang bahagia. Yang dimaksud di sini adalah orang yang menikmati hidupnya, menikmati setiap detik dari waktunya, menikmati dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, dari ibadah-ibadah yang diperbuatnya. Siapa orang yang berbahagia itu? Orang yang mendapatkan rahmat, nikmat dari Allah sepanjang waktu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang rajin beribadah tapi hidup ini gusar, hidup ini gelisah, banyak kekhawatiran yang menyelimuti diri ini, sehingga hidup ini terasa sempit, terasa kering, hidup ini terasa beban. Ini pasti ada sesuatu yang bermasalah. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau di dalam Al-Qur'an kita lihat Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth zalikal mata'u hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu diberi kecenderungan, zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia, hubbus syahawati minan nisa, kesukaan kecenderungan pada perempuan, wal bani, anak-anak, keturunan, emas, perak, sawah, ladang, kendaraan, dan segala macam tetek bengeknya.
Tapi Allah menggarisbawahi zalikal mata'u hayatid dunya. Itu hanya perhiasan yang membuatmu terlena seketika. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan yang paling baik itu adalah yang ada di sisi Allah. Dan orang yang menikmati rahmat yang dari sisi Allah itu, itulah orang yang berbahagia. Siapakah dia? Orang yang hidup dan kehidupannya dalam rangka meraih ridho Allah. Orang yang berjalan di jalannya Allah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa yang disuruh, apa yang dilarang, itulah yang menjadi standar SOP hidupnya. Yang disuruh yang dikerjakan, yang dilarang yang ditinggalkan. Maka dia akan menjadi pribadi yang bahagia. Apa yang membuat hati ini selalu sesak? Apa yang membuat pikiran ini selalu gusar? Keinginan untuk meraih harta, jabatan, tahta dan segala macam. Maka ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi pribadi yang menikmati hidup. Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu dalam sunnah-sunnah keseharian, keluar rumah baca doa, masuk rumah baca salam, baca doa, sebelum makan baca doa, ke WC baca doa, memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kita. Segala yang kita kerjakan semata-mata untuk meraih ridho Allah. Yang kedua adalah agar kita bisa menikmati hidup ini, langkah yang perlu kita lakukan mengurangi lifestyle, gaya hidup. Tapi kita fokus pada kebutuhan hidup. Kebutuhan dan gaya hidup berbeda, Bapak Ibu. Beda. Kita butuh penunjuk waktu. Cukup membeli jam harga 100, 500 cukup. Tapi gaya hidup, ada jam yang harganya 1,5 miliar. Itu gaya hidup. Minum kopi di warung kopi 5.000 atau minum kopi di Starbucks yang 50.000, kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang gaya hidup. Maka fokus kita adalah memenuhi kebutuhan, bukan gaya hidup. Kebutuhan hidup membuat kita menjadi hidup. Gaya hidup membuat kita lari dari kehidupan. Makanya banyak orang-orang yang hidupnya berat karena gaya hidupnya memang berat. Ini akan membuat hidup kita ini susah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu langkah kedua agar kita bisa menikmati hidup ini. Dan yang ketiga adalah perhatikan, fokus pada penilaian Allah sajalah. Betapa banyak di antara kita tidak melakukan kebaikan karena terkendala oleh omongan orang lain. Mau bertobat, mau berubah menjadi lebih baik, enggak, nanti dibilang soleh. Wah, udah rajin sekarang, mau mati, segala macam. Omongan orang lain itu sering membuat kita terhambat dalam berbuat baik. Sering kita berbuat ria karena kita ingin penilaian orang lain. Betapa banyak kita lebih memperhatikan omongan orang lain ketimbang omongan Sang Pencipta. Cobalah kita telisik Bapak Ibu. Kenapa ibu-ibu beli mukena yang warnanya ini? Karena tetangga punyanya itu, Ustaz. Itu salah satu contoh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 3
yang perlu kita perhatikan untuk menjadikan kita menikmati hidup ini. Yang pertama, senantiasa mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah hindari lifestyle, tapi fokus pada kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Dan yang ketiga adalah kita menjadikan penilaian dan omongan Allah sebagai rambu-rambu dalam hidup dan kehidupan ini, bukan penilaian dan omongan orang lain. Insya Allah kita akan menjadi orang yang merdeka, orang yang benar-benar hidup, orang-orang yang benar-benar menikmati hidupnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.